Halo guys, kalian pernah nggak sih mengalami hal seperti ini? Udah mau berkarya, udah kalian siapin alatnya dan mau mulai, tapi tiba-tiba kalian bingung mau garap apa. Nah sekarang udah dapat ide, udah kalian nyiapin alatnya, tiba-tiba nggak dapat mood. Udah dapat ide, udah dapat mood, mau mulai berkarya, udah kalian siapin alatnya, tiba-tiba blank. Dan tiba-tiba mood kalian juga hilang lagi. Kalau kalian juga pernah mengalami hal seperti itu, salam kenal. Kita sama-sama lagi kena art block. Apa itu art block? Art block adalah alasan yang dibuat oleh pekerja seni untuk bermalas-malasan, nggak mau berkarya lagi, dan nggak mau kerja lagi. Itu kata orang yang nggak pernah ngerasain art block. Jadi sebenarnya intinya art block itu adalah situasi di mana kita sebenarnya mampet ide, mampet kreativitas, mampet mood, mampet imajinasi, mampet karya, dan mampet semua-muanya ya guys. Dan keadaan yang biasa seperti itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan ya guys. Kalau kalian tidak pernah merasakan art block, biasanya yaitu karena Anda sudah enak hidupnya, sekolahnya art, punya teman-teman yang mendukung dengan aktivitas art, punya studio yang mumpuni yang bisa menopang untuk art kalian, kreatif kalian, dan inspirasi kalian. Jadi mood kalian bisa bagus terus, sehingga kalian dapat inspirasi terus, dapat imajinasi terus, serta dapat berkarya terus ya. Lah kalau kayak aku yang gak punya sekolah seni, gak punya studio seni, dan juga introvert, saya harus gimana? Ya harus kayak mereka dong. Jadi ini adalah cara untuk mengatasi art block ala introvert. Yang pertama adalah istirahat. Tapi seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan, mungkin pikiran kalian sangat capek dan itu butuh sekali istirahat. Biasanya yang menyebabkan art block itu adalah pikiran kita yang baru capek, baru galau, baru jenuh, dan mungkin juga butuh hiburan ya guys. Terlalu memaksakan diri dan juga terlalu ambisius, dan itu mungkin sebabnya jadi art block guys. Kalau memaksakan diri langsung capek itu biasanya burnout, tapi ini beda ya dengan art block. Jadi penyebab art block adalah kecapean. Jadi mungkin ya harus istirahat dulu ya guys. Istirahatlah, yang kamu takutan sudah terjadi. I am fine, I'm okay. Teng tong teng tong teng, kincana, kincana. Yang kedua adalah stress release. Sama juga gelas yang sudah penuh, maka harus dikosongkan lagi. Coba hibur diri kita sendiri agar kita menjadi senang dan stres hilang. Seperti main game. Tapi jangan ada bocil-bocil yang toksik ya. Yang ada kita malah tambah stres. Yang kedua, mungkin kita bisa nonton film, tapi jangan film horor ya. Takutnya nanti kita malah takut pipis ke kamar mandi. Carilah film yang mendidik dan yang menghibur ya. Atau mungkin baca buku yang lucu, ataupun ngumpul bersama teman-teman. Tapi aku sendiri nggak punya teman. Pokoknya lakuin yang bisa menghilangkan stres dan bisa menghilangkan penat di hati ya teman-teman. Kayaknya kalau kita lagi stres, enaknya liburan sih. Tapi tidak punya temen. Lanjut. Yang selanjutnya, pancing mood. Santai saja dulu, gak usah langsung coba-coba berkarya dulu kalau nggak ada moodnya. Coba pancing mood kita dengan cara-cara kita beraktivitas dengan men-trigger agar kita dapat mood kita kembali. Misalnya kita juga bisa bersihin studio ataupun alat-alat kita ataupun peralatan kita yang dapat mengganggu mood kita ataupun membuat stres kita bertambah ya. Serta kurangi aktivitas yang kurang bermanfaat. Ngeliat video-video karya lama biasanya sambil liatin video kekurangan apa dan introspeksi diri agar kita dapat melihat mood kita dan dapat melihat kelebihan dan keunggulan video kita. Biasanya ngeliat-liat karya kita yang lama bisa menaikkan mood kita dan bisa menghilangkan stres kita walaupun hanya sesaat. Selanjutnya kita mungkin bisa ngerapin file-file komputer kita, bisa kita bersihin dan bisa kita buang file-file yang tidak kita butuhkan dan sudah tidak terpakai. Sehingga selain memperingan memori kita di komputer, pikiran kita juga bisa membuat fresh dan mood kita juga bisa kembali. Kalau sudah kepancing moodnya dan stresnya hilang, saatnya cari inspirasi ya guys. Dan cari asupan-asupan yang berbau art, biar semangatnya juga semangat art. Karena ini cara introvert dan juga aku introvert, coba kalian pergi ke tempat-tempat keramaian. Coba kalian lihat konser ataupun pentas seni musik ya, tapi dengan cara virtual.
karena ini ala introvert, pergi ke toko alat musik untuk melihat-lihat ataupun untuk memilih-milih alat musik yang kalian butuhkan, tapi virtual. Terus dengan cara nongkrong dengan teman-teman sesama musisi, tapi dengan cara virtual, semua-muanya virtual. Ya namanya juga introvert, pokoknya dikelilingi dengan karya seni dan art yang semua-muanya mendukung dengan aktivitas art kalian, tapi dengan cara virtual. Pokoknya lakuin yang bisa menghilangkan stres dan bisa menghilangkan penat di hati ya teman-teman. Coba sekali-kali keluar untuk nyari suasana baru ya. Ya paling enggak healing lah. Dan pergi ngopi untuk mencari suasana baru agar pikiran fresh dan tetap nyaman. Sekali-kali atur schedule untuk ketemuan dengan teman-teman ya. Setidaknya ketemuan dengan teman lama ataupun dengan para musisi ataupun teman-teman yang mendukung di siklus circle kamu ya. Tentu saja yang kalian cari adalah teman-teman yang satu sinyal dan satu frekuensi ya. Jangan beda. Yang dapat memberi masukan, memberikan nasihat, serta memberikan petua untuk kalian. Ataupun ngumpul bersama teman-teman, terus dengan cara nongkrong dengan teman-teman sesama musisi, yang intinya seorang introvert juga butuh seseorang untuk berinteraksi, untuk bertukar pikiran, untuk saling berbagi, dan untuk saling memberikan saran dan masukan. Pokoknya jika ketemu teman-teman kalian, jangan lupa mentraktir ya. Pokoknya jangan pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Jadi untuk mempertahankan itu semua, kita butuh hiburan, butuh motivasi, dan butuh inspirasi semua ya guys ya. Nah kalau kalian udah dapat mood, coba kalian sedikit berkarya dan mencoba bergairah dikit-dikit, tapi ringan-ringan dulu ya guys. Jangan yang berat-berat dan kalian coba mendengar referensi yang akan kalian bikin. Bebasin kreativitas kita untuk membuat apa aja yang akan kita mau. Halo, assalamualaikum guys. Ini saya baru berada di studionya Evi ya ini. Ya ampun, Seperti ini. studio apaan? Studio abal-abal. Nah ini sebelum kita bikin ini, kita prepare dulu sambil nunggu Daris ya. Jangan lupa ajak kolaborasi teman-teman untuk mendukung kreativitas kalian ya. Pokoknya sama siapa aja yang teman-teman kalian bisa diajak kolaborasi, langsung saja kolaborasi ya teman-teman. Langsung gas pokoknya, lanjut, dan lanjut terus. Biasanya art block juga muncul karena ekspektasi kita juga akan berlebihan, yang nantinya juga tidak sesuai dengan ekspektasi atau target kita ya guys. Maka dari itu kita setelah mendapatkan karya seni, kita pertahankan dan kita coba gali terus seperti apa karya seni yang akan kita bikin. Pokoknya ajak semua teman-teman kalian untuk kolaborasi dan bertukar pikiran agar nantinya juga dapat menciptakan karya seni serta menciptakan sebuah ide sehingga terciptalah sebuah karya ya. Pokoknya semua teman-teman yang mendukung semua kreativitas kalian ya, agar nantinya juga dapat menghasilkan karya-karya yang bagus yang dapat dinikmati oleh orang lain. Dan mungkin seperti itu adalah tips-tips dari aku. Jumpa lagi di video selanjutnya ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.